Menurut Susi, potensi ekonomi akan semakin besar dihasilkan jika lobster diekspor setelah besar, bukan saat masih menjadi benih. Menggagalkan upaya penyeludupan puluhan ribu benih lobster. 93.000 ekor anakan lobster jenis mutiara dan pasir diamankan petugas. Yang merugikan negara mencapai 18 miliar rupiah lebih. Today's Science is Tomorrow's Technology. Edward Taylor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Esai Sains 2022 dan teman-teman semua yang berbahagia. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar yang hampir 2/3 wilayahnya berupa perairan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, mencatat bahwa lebih dari 4 juta penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi SDA Laut Indonesia. Salah satu jenis komunitas perikanan yang saat ini hangat dibicarakan yaitu lobster. Salah satu jenis lobster yaitu lobster air tawar. Lobster air tawar mempunyai beberapa keunggulan yaitu mudah dibudidayakan, jumlah persentase daging yang lebih tinggi, dan kemampuan berkembang biak lebih cepat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil lobster air tawar terbesar di dunia. Namun, sayangnya pada kurun tahun 2016 hingga 2018, jumlah produksi dan ekspor lobster di Indonesia kian merosot. Hal ini disebabkan oleh adanya penjualan benih lobster yang terus-menerus ke luar negeri, sehingga lobster dewasa tidak dapat diproduksi di Indonesia. Penjualan benih lobster tersebut menyebabkan langkanya benih lobster, sehingga meningkatkan harga benih lobster 10 kali lipat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan petani enggan membudidayakan lobster di Indonesia adalah kurangnya teknologi budidaya lobster. Hingga saat ini, kebanyakan petani menggunakan metode konvensional, sehingga lobster banyak yang terserang penyakit, masalah pakan, dan waktu budidaya yang lama. Tentunya ini dapat menurunkan produktivitas petani lobster dan mengakibatkan kerugian pada Indonesia. Oleh karena itu, kami, sang inovator muda, saya Andi Alif Devula Kahar, dan rekan saya Yoga Aditandanu dan Aunilah Putri L. Nasiha dari Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan Lobstek, rancang bangun kolam budidaya lobster cerdas berteknologi nanobubble dengan sistem pakan bioflok guna mewujudkan SDGs 2030. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman yang berbahagia, dalam budidaya lobster ternyata mempunyai beberapa parameter yang harus dilakukan agar menghasilkan kualitas lobster yang unggul. Adapun parameter-parameter tersebut yaitu suhu 28-30 Celcius, salinitas 30-35%, pH 7,5-8,5, kadar amonia 4 mg per liter, dan laju air sebesar 5-100 cm per second. Pada teknologi Lobstek, terdapat 3 sistem alat utama yang bekerja, yaitu teknologi nanobubble, sistem pakan dengan metode bioflok, serta sistem kontrol dan monitoring dengan Internet of Things. Lobstek dirancang dengan pembuatan kerangka dari material stainless steel pada kerangka tegak yang tersusun pada 4 ke 4 sisi alat. Pada tahap perancangannya, Lobstek disusun secara bertingkat dengan terdiri dari 4 kolam. Kolam pertama hingga ketiga digunakan sebagai tempat budidaya lobster. Sementara itu, pada kolam 4 digunakan sebagai pusat sistem pemberian pakan dengan metode bioflok. Lobstek dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber energi dengan dipasang pada atap rangkaian. Setelah kerangka dari teknologi Lobstek terbentuk, pipa-pipa PVC dipasang pada setiap kolam dan dihubungkan pada pompa air dengan dipasangkan sebuah relay pada setiap kolam budidaya. Berikut merupakan desain prototipe dari inovasi Lobstek. Pada tiap kolam terdapat sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di dalam kolam. Masing-masing sensor tersebut dihubungkan dengan microcontroller Arduino Uno, kemudian dikirim ke smartphone pengguna dengan menggunakan Internet of Things pada Node MCU. Prinsip kerja dari nanobubble sendiri yaitu gas oksigen yang berasal dari blower kemudian dimasukkan ke dalam generator nanobubble, sehingga oksigen tersebut akan larut dan menjadi gelembung-gelembung kecil dalam ukuran nano. Setelah terbentuk gelembung kecil berukuran nano, kemudian gelembung tersebut akan menangkap polutan yang berupa kadar amonia, bakteri, dan penyakit berbahaya. Polutan yang telah ditangkap kemudian dibungkus dan diangkat ke permukaan. Berikut merupakan desain dari aplikasi Lobstek. Sementara itu, prinsip kerja dari teknologi bioflok adalah memanfaatkan limbah bakteri heterotrof dari probiotik untuk menyerap komponen polutan dari feses dan sisa pakan
di kolam budidaya. Komponen polutan yang telah diserap tadi kemudian dikonversi sebagai suplemen pakan tambahan yang mengandung asam amino, metionin, vitamin, mineral, dan enzim yang bagus untuk pertumbuhan dari lobster itu sendiri. Pembuatan bioflok juga sangat mudah. Petani lobster hanya cukup mencampurkan pakan lobster dengan air. Setelah itu kotak 4 diisi air dengan dialiri nanobubble. Bahan pakan yang telah dilarutkan oleh air kemudian dicampurkan dengan molase dan probiotik lalu dimasukkan ke dalam kotak 4A dan bioflok pun siap diedarkan ke setiap kolam. Kami menggunakan pendekatan studi literatur. Dengan adanya teknologi nanobubble, maka dapat meningkatkan kelangsungan hidup lobster sebesar kurang lebih 95% dan jumlah produksi meningkat sebesar 50%. Selain itu, nanobubble juga terbukti dapat mempercepat proses budidaya. Selain nanobubble, teknologi bioflok juga berperan dalam meningkatkan tingkat kelangsungan hidup lobster karena dapat mengurangi kadar gas amonia di dalam kolam. Bioflok juga dapat meningkatkan ukuran lobster dari segi panjang hingga bobot karena bioflok mengandung suplemen penting bagi pertumbuhan lobster itu sendiri. Dari hasil tersebut, kami melakukan perhitungan sebelum menggunakan lobster. Tingkat kelangsungan hidup lobster sangat rendah, yaitu hanya kurang lebih 40% dengan keuntungan sebesar Rp1.500.000 dalam sekali panennya. Sedangkan dengan menggunakan lobster, jumlah lobster meningkat yaitu sebesar 145 hingga 146 ekor dengan keuntungan sebesar Rp5.110.000 tiap panennya. Oleh karena itu, lobster terbukti layak untuk diimplementasikan. Teknologi lain yang dapat memberikan dampak terbesar di negara ini bukan kebijakan atau policy. Nadiem Makarim, Lobster, karya anak bangsa untuk negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.